Eko Kuntadi, ada Denny Siregar, ada Ade Armando, ada juga Ernest, ya kan? Terus ada Ferdinand, ya nggak? Itu mereka itu dengan kasus lebih bayar ini, wah, mereka punya panggung nih buat menyerang Pak Anies. Wah, langsung mereka itu bikin konten semua tuh, yang intinya apa? Eh, Pak Anies tidak bisa kerja, Pak Anies korupsi, Pak Anies harus diseret ke KPK. Ini channel politik. Yang nggak suka politik silahkan skip. Ini channel khusus untuk orang-orang yang berakal sehat. Pasukan nasi bungkus dan para buzzer minggir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu baik. Minggu ini atau hari-hari ini kita dihebohkan oleh berita yang viral, yaitu tentang lebih bayar Pemprov DKI berkenaan dengan masker, dengan gaji pegawai, dan beberapa lain, mungkin mobil damkar begitu kan. Jadi ya itulah, kita dihebohkan oleh berita itu, lebih bayar Pemprov DKI, Pak Anies Baswedan lah ya, dan jajaran. Dan kemudian digoreng sedemikian rupa oleh ya pihak-pihak yang selama ini memang kurang suka terhadap Anies gitu loh. Yang memang mungkin membenci Pak Anies gitu loh. Jadi jangankan Pak Anies dalam posisi yang benar misalkan, ya kan, jangankan Pak Anies dalam posisi yang salah seperti saat sekarang, mungkin dalam posisi yang diduga gitu kan, ada ketidakberesan, selagi dia dalam posisi yang benar aja kadang suka masih ditekan, dipojokkan oleh para buzzer. Ya, kita tahu bahwa Pak Anies itu seorang tokoh yang punya prospek di tahun 2024, ya kan. Prospeknya bagus dari segi popularitas, ya kan, dari segi ketokohan, kecerdasan, kemudian kinerja juga saya bilang oke, kesantunan, banyak lah yang suka gitu kan. Tapi juga banyak yang nggak suka. Itu tadi para buzzer itu begitu loh. Kita bisa lihat lah ya di channel YouTube, mohon maaf saya sebut Cokro TV, kanal anak bangsa begitu kan. Di situ ada Eko Kuntadi, ada Denny Siregar, ada Ade Armando, ada juga Ernest, ya kan. Terus ada Ferdinand, ya nggak. Itu mereka itu dengan kasus lebih bayar ini, wah, mereka punya panggung nih buat menyerang Pak Anies. Wah, langsung mereka itu bikin konten semua tuh, yang intinya apa? Pak Anies tidak bisa kerja, Pak Anies korupsi, Pak Anies harus diseret ke KPK. Nah itu maunya mereka itu. Jadi maksud saya itu gini loh teman-teman, kalau memang ente punya bukti, ya kan,
ya udah bawa bukti itu ke KPK atau ke polisi. Nih Pak Polisi, nih KPK, aneh punya bukti, ya kan? Nih dugaan kuat nih Pak Anies korupsi. Ini dugaan kuat Pemprov DKI ada nggak beres. Silahkan tindak lanjuti. Begitu dong, laporkan, jantan tuh. Baru saya salut deh. Tapi kalau cuman cuap-cuap doang, nggak ada bukti, ya buat apa? Itu namanya omong kosong gitu. Emang ente selama ini kepengen tuh, emang kedemenan lu, yakin dia Pak Anies ya. Yang gue kadang-kadang kurang suka itu ente bawa-bawa sara gitu loh ya. Maksudnya begini, jadi warga negara itu yang inilah yang objektif gitu loh. Kita boleh mengkritik pimpinan, tapi dengan data-data yang akurat, data-data yang otentik, ya kan? Itu loh, yang objektif. Kalau benar katakan benar, kalau salah ya salah, begitu. Jangan subjektif. Kalau ente kelihatannya subjektif gitu, apa yang dilakukan Pak Anies Baswedan menurut ente, di mata ente itu semua salah. Itu oke. Dan apa yang dilakukan tokoh yang ente senengin, misalkan Pak Lurah dan itu yang sekarang jadi komisaris, ya kan, mantan gubernur yang ente demenin, apa yang dilakukan dia menurut ente benar gitu. Jadi ente itu boleh dikatakan cinta buta, dan boleh dikatakan juga benci dengan membabi buta. Jangan begitu dong, kita nggak boleh begitu. Jadi kita harus objektif. Kalau emang salah-salah, benar-benar tuh. Jangan ente membolak-balikan fakta. Ente harus hati-hati nih. Twitter ente kan udah pada di suspend tuh. Jangan sampai YouTube ente di suspend juga loh. Oke, bahaya, nanti ente nggak punya ruang untuk beropini, ya nggak. Mumpung ente masih punya ruang, gunakanlah ruang itu untuk beropini dengan cara yang santun, yang baik. Gitu. Lah kemarin ente ketipu tuh, ente kelihatannya tuh sumbangan 2 triliun, ya nggak? Malu nggak? Nggak malu. Nggak tahu malu kalau nggak malu mah. Kalau saya malu tuh, malah bawa sara lagi loh pada semua. Jadi mengenai kembali ke kasus lebih bayar, saya sih mendukung KPK untuk masuk, selidikilah. Kalau memang Pak Anies salah ya proses, kalau nggak salah ya stop gitu kan. Tapi yang perlu kita tahu semua bahwa 4 tahun loh Pemprov DKI itu mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian. Yang artinya Pak, selama 4 tahun itu Pemprov DKI dalam mengelola anggarannya itu ya so far so good itu loh. Ya nggak? Prestasi loh. Di zaman Pak Ahok sama Pak Jokowi mana ada WTP. Ya nggak? Tuh. Jadi proses saja, kalau memang ada bukti, ya kan, kita proses. Siapa yang bersalah ya harus diadili, begitu. Tapi kalau memang itu adalah kesalahan administrasi yang tidak merugikan negara, begitu, ya stop, jangan diproses. Gitu. Merugikan uang rakyat kayak kasus bansos itu, Menteri Kementerian Sosial kemarin, proses korupsi, ada bukti ya sikat gitu loh. Oh ya, malam ini saksikan teman-teman Mata Najwa 11 Agustus 2021 di Trans 7 jam 20, kawal uang rakyat, temanya itu dipandu oleh Mbak Nana Najwa Shihab. Ya itulah, undang lah itu orang-orang seperti Denny Siregar, Ade Armando, Ernest, Ferdinand, undanglah ke itu Mbak Nana, ke
acara Mata Najwa, mereka ngomong apa coba? Mereka punya bukti apa enggak, atau cuma berasumsi? Yang undang juga dari Pemprov DKI itu Pak Anies kalau boleh. Itu kenapa masalah yang sebenarnya dari BPK, oke? Gitu loh, biar nggak ada dusta di antara kita. Terima kasih Mbak Rana. Jangan lupa teman-teman tonton Mata Najwa malam ini. Mata Najwa terbaru, Mata Najwa hari ini. Terima kasih.